Setelah di episode sebelumnya diceritakan kalau Taejung akhirnya berhasil mengejar Dennis, pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Sayangnya, Taejung tidak sempat mendapatkan pengakuan Dennis yang seharusnya bisa membersihkan namanya. Namun dari kejadian itu, dia jadi tahu kalau biang sesungguhnya dari semua konspirasi itu tidak lain adalah Yohan. 와서 고생했는데 원하는 거 말해봐요. Keesokan harinya, Pak Yong-sik yang selama ini tidak terbukti membantu Taejung tiba-tiba digerebek polisi atas tuduhan pembunuhan anggota dewan. Jadi setelah menghabisi ayahnya Dennis kemarin, Yohan kembali memainkan skenario dengan melimpahkan tuduhan itu kepada Pak Yong-sik sama seperti apa yang dia lakukan kepada Taejung dan orang-orang tidak bersalah lainnya. 형사님이 지금 무슨 얘기를 하는지 왜 죽였어요? 진짜 하나도 못 알아듣겠다니까요. Sementara itu, Taejung yang melihat berita penangkapan Pak Yong-sik di TV tentu saja langsung tahu kalau itu semua adalah ulah Yohan, di mana dia kemudian pergi mencari Eunbi untuk memperingatkan apa yang akan terjadi kepadanya. Dia khawatir kalau apa yang terjadi kepada adiknya juga akan menimpa Eunbi karena sedari awal ini adalah masalahnya. Taejung berkata kalau dia akan menanggung semuanya dan mencari cara untuk membebaskan Pak Yong-sik. 내가 어떻게든 한번 해볼게. 어쩌라고. Dari sana, Taejung kemudian langsung menghubungi Yohan dan memintanya untuk tidak melibatkan orang lain karena masalah sebenarnya hanya antara mereka berdua. Namun itu semua adalah bagian dari rencana Yohan karena dengan menangkap Pak Yong-sik, maka dia bisa memaksa Taejung untuk menuruti keinginannya. 그러니까 원하는 게 뭐야 이 개새끼야! Yohan lalu meminta Taejung mendatangi sebuah kotak telepon saat pertama kali dia dijebak yang di dalamnya tersimpan alat bukti atas kasus pembunuhan ayahnya Dennis dan juga sebuah cek kosong. Artinya dia bisa memilih untuk bergabung bersama Yohan atau jika Taejung ingin Pak Yong-sik dibebaskan, dia harus menyerahkan diri ke kantor polisi dengan membawa bukti-bukti tersebut dan kembali ke penjara. Di sisi lain, saat kembali ke penjara, Pak Yong-sik kembali teringat masa lalunya saat pertama kali di penjara dulu, di mana dia terpaksa meminta Eunbi kecil untuk menjauh darinya karena menganggap kalau dia akan lebih aman jika tidak lagi berhubungan dengannya. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Eunbi yang sekarang seolah tidak peduli dengan Pak Yong-sik setelah dia bebas dari penjara. 내가 이름 부르지 말라 그랬지. Sekarang hal itu terulang lagi di mana Pak Yong-sik lagi-lagi meminta Eunbi untuk menjauh darinya semata-mata karena dia tidak ingin Eunbi terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, Pak Yong-sik kemudian juga memutuskan untuk mengakui semua tuduhannya demi melindungi Eunbi agar dia tidak ikut-ikutan terseret dalam kasus tersebut. Namun saat melihat proses interogasinya secara langsung, Pak Iwan menyadari kalau sebenarnya Pak Yong-sik sedang berbohong demi melindungi keluarganya. Sayangnya Pak Iwan sendiri juga tidak punya power sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. 아 씨발 미끼라다! 그럼 뭐 더 볼 거 없잖아 안 그래? 이거 나 살인도 한번 저지른 놈. Lalu malam harinya, kantor polisi tiba-tiba dibuat geger dengan kemunculan Taejung yang tanpa pikir panjang mengakui kalau dialah pelaku sebenarnya yang telah menghabisi anggota dewan atau bapaknya Dennis. Di mana dengan adanya alat bukti yang dia bawa, Taejung pun kemudian langsung ditahan sementara Pak Yong-sik akhirnya dibebaskan. 씹새끼. 나오세요. Begitu mendapat kabar kalau Taejung sudah menyerahkan diri, Yohan pun kemudian bergegas pergi ke polsek untuk menemuinya karena dia mengira Taejung tidak akan memilih untuk mengorbankan diri demi Pak Yong-sik mengingat dia adalah seorang buronan dengan kasus hukuman seumur hidup dan dengan menyerahkan dirinya, artinya kesempatan untuk membersihkan namanya akan hilang. Mendengar hal itu, Taejung justru berkata kalau dia sama sekali tidak heran karena menurutnya Yohan tidak lebih dari seorang anak kecil yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. 그냥 애새끼였네. Perkataan itu tentu saja mulai mengusik egonya di mana Yohan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan menelpon Pak Kepala Sipir dan memintanya untuk menghabisi Taejung di penjara pada hari pertama dia masuk, terserah bagaimana caranya. 내 다른 대화거리 준비해놓겠다고. Keesokan harinya,
Pak Iwan ditugaskan untuk menjemput Taejung dari polsek untuk dipindahkan ke lapas. Dalam kesempatan itu, Pak Iwan sempat bertanya mengenai alasan Taejung memberikan bukti-bukti soal kejahatan yang dilakukan Dennis kepadanya, di mana Taejung kemudian menjawab kalau dia merasa Pak Iwanlah satu-satunya orang di penjara yang dapat dia percaya. 교도소에서 생각나는 사람이 교도관님밖에 없던데. Tak disangka, Pak Iwan ternyata mengerti maksud Taejung dan menganggap kalau apa yang dilakukannya mungkin adalah hal yang benar, karena saat Pak Iwan mulai menyelidiki berkas-berkas Dennis, dia mulai menyadari kalau bahkan atasannya sendiri terlibat dalam kasus konspirasi tersebut. 제 선에서 마무리 짓겠습니다. Oleh karena itu, dia lalu mengambil langkah ekstrim dengan melepaskan Taejung setelah menipu rekannya yang bawa mobil dan meninggalkannya di pom bensin, di mana Pak Iwan lalu membawa Taejung ke tempat sepi dan menyerahkannya kepada Pak Yongsik dan Unbi yang sudah menunggunya di sana. Tidak hanya itu, setelah kembali ke penjara, Pak Iwan juga langsung menemui atasannya dan tanpa banyak basa-basi langsung dijotos tanpa sedikit pun rasa takut karena sekarang dia sudah mengetahui semua permainan kotor atasannya. 할 말이 진짜 많거든? 근데 어쩌냐? 입담으로. Pak Iwan juga memaksa kepala sipir untuk melapor kepada Johan kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya menyingkirkan Taejung. Sayangnya, Pak Iwan tidak menyadari kalau Johan tidak sebodoh itu, di mana hal itu justru membuat Johan curiga dan setelah Pak Iwan mengira kalau dia telah membereskan masalah tersebut, ternyata justru dirinya lah yang kemudian ditangkap atas tuduhan suap. 곤란한 상황에 처해 있다. 뭐 하시는 겁니까? 세소자 뇌물수수 제보가 들어왔습니다. 무슨 짓을 한 거야? 문 닫고 가줘요. Sementara itu, Taejung, Pak Yongsik, dan Unbi kemudian pergi ke rumah lama Taejung karena toko milik Pak Yongsik sudah tidak aman, di mana mereka lalu mulai menyusun rencana bagaimana mereka bisa melawan Johan dan membuktikan semua kejahatannya. 이 경매 열흘 전후로 살인 사건들이 일어났어요. 그리고 아마도 이게 내 걸 거예요. Dari hasil penyelidikan, mereka menemukan fakta kalau semua penangkapan atas kasus yang dimanipulasi Johan terjadi tepat 10 hari setelah acara lelang patung miliknya diadakan. Berdasarkan hal itu, mereka pun menyimpulkan kalau patung-patung yang dilelang itu mungkin ada hubungannya dengan setiap kasus pembunuhan yang terjadi. Lalu berhubung besok akan ada satu patung lagi yang akan dilelang, artinya mereka harus cepat bergerak karena mungkin itu akan jadi satu-satunya kesempatan mereka mengungkap kejahatan Johan. 아니야 그냥 깨버려. 어디 좀 다녀올게요. 그래. Singkat cerita, acara lelang pun dimulai di mana rencananya Johan akan tampil untuk memperkenalkan diri setelah patungnya yang ke-100 terjual. Namun saat acara tawar-menawar berlangsung, dia menyadari sesuatu yang tidak beres di mana ada satu peserta yang dengan sengaja melakukan penawaran dengan harga tinggi. Dan orang itu tidak lain adalah Dennis yang ternyata masih bisa selamat setelah kecelakaan berat yang dialaminya tempo hari. 작가님의 100번째 낙찰된 어디 계십니까? 오랜만이야 친구야. Jadi sebelumnya diperlihatkan kalau Taejung pergi mendatangi Dennis di rumah sakit, bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk meminta bantuannya menjatuhkan Johan dengan membeli patung yang dia lelang, karena ternyata setiap patung menyimpan satu barang bukti dari kasus pembunuhan yang dia rancang. 우리 아빠도 네가 죽였지 개새끼야. 변명할 기회가 있어. Taejung menyadari meskipun Johan sudah ditangkap, dia pasti tidak akan tinggal diam dan bisa segera bebas. Oleh karena itu, Taejung pun langsung bersiap untuk memanfaatkan momen itu, yaitu dengan mencuri semua barang bukti yang ada di rumah Johan karena hanya dengan cara itulah mereka baru benar-benar bisa membuktikan kejahatannya. Dan benar saja, malam itu juga polsek tempat Johan ditahan justru langsung diserbu oleh bos Doksu dan anak buahnya yang tanpa pandang bulu membantai semua orang yang ada di sana. Dia membuat tempat itu seolah-olah seperti habis diserang gangster yang ingin membebaskan rekan-rekan kriminalnya agar Johan punya alibi kalau dia kabur saat kerusuhan itu terjadi. Lalu seperti yang sudah bisa ditebak, hal pertama yang dilakukan Johan setelah kabur dari polsek tidak lain adalah mengejar Dennis.
Di saat yang bersamaan, Eunbi dan Taejung diperlihatkan mulai mengintai pergerakan patung-patung milik Yohan yang akan dipindahkan ke rumahnya. Dari sana, Taejung kemudian dengan cerdik menyelinap masuk ke dalam rombongan truk tersebut dengan bantuan dari teman-teman lamanya, dan setelah memastikan kalau semua berjalan sesuai rencana, dia meminta Eunbi segera pulang untuk menemani Pak Yong-sik karena dia khawatir kalau setelah ini Yohan juga akan mengincar mereka berdua. 그러니까 네가 꼭 그 새끼 분명히 아저씨는 너한테 찾아갈 거야. Dari sana, Taejung kemudian berhasil masuk ke rumah Yohan dengan berpura-pura menjadi salah satu petugas angkut-angkut, dan saat tidak ada yang menyadari, dia menyelinap dan mulai menjalankan aksinya. Sambil melakukan hal itu, Yohan lalu menelponnya dengan maksud untuk meledek Taejung karena dia telah berhasil kabur dari polsek. Namun begitu mengetahui kalau Taejung ternyata sudah ada di rumahnya, Yohan pun langsung bergegas pergi untuk menyusulnya. 그럴 필요 없을 것 같은데. 기다려, 곧 갈 테니까. Di sini, Taejung mulai memasuki ruang kerja Yohan, tempat di mana dia mengendalikan semua kasus kejahatannya secara sistematis. Tanpa pikir panjang, Taejung langsung mengincar hard disk komputer yang ada di ruangan itu karena di dalamnya sudah pasti tersimpan banyak data-data penting milik Yohan. Namun tentu saja, hal itu juga memicu alarm keamanan sehingga Taejung harus cepat-cepat keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, apa yang dikatakan Taejung ternyata benar terjadi, di mana eksekutor Yohan kemudian diperlihatkan mendatangi Pak Yong-sik dan langsung menyerangnya. Eunbi yang saat itu baru saja sampai tentu saja dibuat kaget dengan apa yang dilihatnya dan langsung berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Sebenarnya, Eunbi sempat berhasil melukai si eksekutor itu, namun karena panik melihat kondisi ayahnya, dia jadi tidak fokus yang akhirnya membuatnya tertangkap. Kembali ke Taejung saat baru saja keluar dari rumah Yohan, dia masih harus menghadapi musuh lamanya di penjara yang tidak lain adalah bos Doksu yang dibantu oleh para anak buah Yohan. Di sini, Taejung berusaha mati-matian bertahan dengan menggunakan tembakan paku rakitannya dan beberapa bom asap yang cukup membuat lawan-lawannya kewalahan. Lalu setelah berhasil menyingkirkan anak buah Yohan, giliran bos Doksu yang turun tangan melawan Taejung. Untungnya meskipun sempat menerima beberapa serangan, Taejung tetap berhasil mengungguli bos Doksu sampai akhirnya Yohan muncul di tempat tersebut. 주인 갖다 주면 박태준 씨한테 큰 돈 줬을 텐데. Di sini, Taejung sempat mengancam Yohan dengan mengatakan kalau semua perbuatannya akan segera terbongkar. Namun Yohan berkata kalau hal itu tidak akan terjadi karena dia sudah memperkirakan langkah yang akan diambil Taejung dan lebih dulu memindahkan harddisknya. Tidak hanya itu, sedari awal dia bahkan juga sengaja memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan Taejung masuk ke dalam rumahnya. 도착했습니다. Mendengar hal itu, Taejung pun tidak memiliki pilihan lain selain harus melawan Yohan dan merebut flash disk yang ada pada gagang pedangnya. Namun di saat yang bersamaan, eksekutor Yohan juga muncul sambil membawa Eunbi, di mana Yohan kemudian berkata kalau dia berencana untuk mengkambing hitamkan Eunbi setelah menghabisi Taejung. Untungnya di pertarungan itu, Taejung berhasil menjatuhkan si eksekutor dan mengamankan Eunbi sehingga dia kemudian bisa fokus menghadapi Yohan dalam pertarungan 1 lawan 1. Diperlihatkan meskipun sudah dalam keadaan terluka, namun karena berpacu dengan adrenalin, Taejung mampu menahan serangan-serangan Yohan sampai akhirnya dia berhasil membalikan keadaan dan justru menghajar Yohan sampai tidak berdaya.
Sampai di sini, Yohan sempat berusaha mengalihkan perhatian Taejung dengan memutar rekaman detik-detik kematian adiknya. Namun alih-alih ngedrop, emosi Taejung justru semakin memuncak di mana dia lalu menancapkan pedangnya ke pundak Yohan hingga dia tidak bisa lagi bergerak. Setelah itu, dia lalu pergi dan membiarkan Yohan tewas terbakar bersama dengan semua rekayasa kasus yang dia ciptakan. 내가 너를 죽이면 뭐가 달라질 수 있어? 일주일 전 화재로 사망한 교도소 한 왜 불렀어? Setelah kejadian itu, semua skandal kejahatan Yohan yang melibatkan orang-orang besar pun akhirnya terungkap dan dengan begitu, pengadilan akhirnya mencabut vonis Taejung dan menyatakan kalau dia tidak bersalah. 오히려 피고인 박태중이 본건 범행과 무관하며 박태중에게 무죄를 선고한다. Sejak saat itu hingga 6 bulan berlalu, diperlihatkan Taejung yang akhirnya bisa kembali hidup tenang dan melanjutkan hobinya bercocok tanam. Tidak hanya itu, dia juga meneruskan impian almarhum adiknya membuka kafe dengan dibantu Pak Yongsik, Unbi dan teman-teman lamanya dan cerita pun berakhir.